Film ini menceritakan seorang anak berusia 6 tahun yang bernama Lee Siesan, seorang biksu muda yang belajar ilmu seni bela diri di biara Shaolin. Sepanjang hari Lee berlatih ilmu bela diri bersama dengan para seniornya. Di awal film kita diperlihatkan Lee sedang bertarung menunjukkan keahliannya melawan kakak seniornya. Lee terus menghujani biksu itu dengan beberapa tendangan di udara, dan pada akhirnya Lee pun berhasil mengalahkan kakak seniornya tersebut. Kemudian kepala biksu memberi Lee nilai 88 dari 100 dalam ujian yang lebih baik daripada kebanyakan siswa lainnya. Lalu kepala biksu memberitahu Lee bahwa ia harus pergi ke kota dan bersekolah di sana sebagai siswa pertukaran, dan selama di kota Lee akan dititipkan kepada sahabat kepala biksu yang seorang ilmuwan, dan Lee akan tinggal sementara di rumahnya. Dan Lee pun segera berangkat menuju kota dengan mengucapkan selamat tinggal kepada kepala biksu. Adegan berikutnya kita diperkenalkan dengan 4 anak di antaranya, San yang berumur 10 tahun kelas 4 SD adik Lin Qiunan, Lan umur 15 tahun siswi SMP kelas 2 sebagai manajer taekwondo kakak Xiaobei, kemudian jagoan taekwondo bernama Lin Qiunan siswa SMP kelas 2, dan Xiaobei siswa SD kelas 4 adiknya Lan, dan mereka berempat tinggal di lingkungan yang sama dan sangat dekat dengan satu sama lainnya. Pada suatu hari terlihat Lan sedang menganalisis pertandingan taekwondo, sementara adiknya Xiaobei ia sedang sibuk memakan makanan ringan yang ada di atas meja. Kemudian ayahnya yang seorang ilmuwan bernama Dr. Han melakukan panggilan video, dan Dr. Han memanggil anak-anaknya untuk menanyakan kabar mereka. Lan kesal kepada ayahnya karena ayahnya tidak pernah ada di rumah untuk bermain bersama mereka, dan Dr. Han pun berjanji akan kembali secepatnya setelah selesai mengerjakan proyeknya. Lalu Dr. Han memberitahu Lan bahwa hari ini akan datang seorang anak dari biara Shaolin yang akan tinggal sementara di rumahnya sebagai pertukaran siswa. Lalu Dr. Han menyuruh Lan untuk membuka kotak hadiah yang baru saja ia kirimkan ke rumahnya. Ternyata kotak itu berisi perangkat khusus yang ia buat untuk menirukan suara ibunya, karena ibunya telah meninggal setahun yang lalu, dan ternyata alat perangkat itu sedang diincar oleh para gangster. Setelah Dr. Han menelpon anak-anaknya, tiba-tiba para gangster itu memukuli dan menyekapnya. Kemudian mereka menanyakan alat perangkap yang baru saja ia kirimkan ke rumahnya, dan para gangster itu terus mendesak dan mengancam Dr. Han agar segera menyerahkan alat perangkat lunak itu padanya. Namun Dr. Han mengklaim bahwa ia tidak mempunyai alat perangkat itu karena perangkat yang telah ia buat hanyalah teknologi AI yang dapat menirukan suara almarhum istrinya. Tetapi pimpinan gangster itu yang bernama Larry, ia tidak mempercayai begitu saja apa yang telah dikatakan Dr. Han. Kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa rekaman kamera CCTV yang ada di ruangan laboratorium tersebut, dan mereka pun mengetahui bahwa perangkat itu telah Dr. Han kirimkan ke rumahnya, dan Larry pun segera memerintahkan kedua anak buahnya untuk mengambil alat perangkat tersebut ke rumah Dr. Han. Sementara di rumah Dr. Han, Lee yang baru saja sampai di rumahnya, dan ia pun disambut hangat oleh Lan dan adiknya Xiaobei. Kemudian Lan menunjukkan tempat tidur Lee yang ada di lantai atas bersama Xiaobei. Sementara di luar rumah ada 2 orang penjahat yang sedang mengintai rumah itu untuk mengambil kembali paket yang berisi perangkat lunak milik ayahnya. Dan ketika mereka akan masuk ke rumah itu lalu temannya menyarankan agar menunggu sampai besok pagi ketika anak-anak itu berangkat ke sekolah. Lan yang penasaran dengan isi paket yang ayahnya kirimkan, lalu ia membuka paket itu dan ternyata isi paket itu berisi sebuah gantungan kunci panda berupa robot yang bisa berbicara. Dan Lan mengajak berkomunikasi dengan robot itu dengan suara yang mirip dengan almarhum ibunya, dan tanpa Lan sadari bahwa barang tersebut menyimpan harddisk yang sedang dicari oleh para gangster yang sedang berada di luar rumahnya. Keesokan paginya mereka pun bersiap-siap untuk pergi ke sekolah bersama Lee, dan pada saat mereka akan masuk ke rumahnya, lalu salah seorang penjahat melihat gantungan kunci panda itu yang Lan gantungkan di tasnya, dan mereka pun memutuskan untuk mengambil gantungan kunci itu saat mereka akan menuju ke sekolah. Dan saat dalam perjalanan menuju sekolah, Lan bertemu dengan sahabatnya Qiunan dan adik perempuannya Sanshan, lalu Lan memperkenalkan Lee kepada mereka berdua. Saat Lan akan melanjutkan perjalanannya kembali ke sekolah, tiba-tiba penjahat itu langsung menjamret gantungan kunci yang ada di tasnya, dan Lee yang melihat itu ia pun segera mengejar penjahat tersebut dengan melakukan lompatan tinggi dan beberapa gerakan mundur ke belakang. Qiunan yang melihat itu, ia pun terkesan melihat Lee dan mereka berdua pun menghajar penjahat itu kemudian mengambil kembali gantungan kunci tersebut.
Saat di dalam kelas, Guru Li memperkenalkan Li kepada teman-teman sekelasnya, lalu salah satu murid menyuruhnya untuk menunjukkan seni bela diri kungfu yang ia pelajari di biara Shaolin. Dan saat pelajaran olahraga, guru pelatih memberitahu mereka bahwa bulan depan akan diadakan tes kebugaran, dan yang tidak lulus harus mengulanginya tahun depan. Kemudian guru pelatih menyuruh mereka berlari sejauh 100 meter, sedangkan Li yang sudah terlatih saat latihan di dalam biara, ia pun dengan mudahnya menyelesaikan tugas itu hingga dapat mencapai 2 putaran sebelum teman-teman sekelasnya yang tidak dapat menyelesaikan 1 putaran pun. Kemudian berikutnya mereka diminta untuk melakukan push-up sebanyak 100 kali, dan kembali Li dapat menyelesaikan tugas itu dengan sangat mudahnya, dan ia melakukan push-up tersebut lebih dari 100 kali, bahkan Li menunjukkan kemampuannya saat push-up dengan hanya menggunakan satu jari dengan posisi kepala di bawah yang tidak dapat dilakukan oleh para siswa dan siswi lainnya. Esok malamnya, kembali kedua penjahat itu menyatroni rumah Dr. Han untuk mengambil kembali gantungan kunci panda yang gagal mereka dapatkan tadi siang, dan mereka berdua pun langsung masuk ke dalam rumah itu, dan beruntung Li yang saat itu sedang melakukan latihan kungfu, ia dapat melihat mereka saat sedang menyelinap masuk ke rumah tersebut, dan Li pun segera menghajar mereka berdua, tetapi mereka mencoba untuk melawan Li meskipun akibatnya harus mengalami babak belur. Dan ketika Lan Xiaobei tiba, kemudian kedua penjahat itu pergi melarikan diri dengan membawa alat pengharum ruangan yang ia sangka alat tersebut gantungan kunci panda yang sedang mereka cari. Lalu mereka segera memberikan alat pengharum ruangan itu kepada pimpinannya Larry, dan setelah Larry mengetahui alat itu hanyalah pengharum ruangan, kemudian ia menghukum kedua anak buahnya tersebut dan memerintahkan kembali untuk segera mengambil alat perangkat itu, karena alat tersebut akan segera mereka jual kepada kliennya. Keesokan harinya, kedua penjahat itu pun kembali datang ke sekolah dengan menyamar sebagai gadis siswi, untuk mengambil kembali kunci gantungan panda yang ada di tasnya Lan, dan mereka menunggu waktu yang tepat untuk mengambil gantungan kunci itu sambil melihat pertandingan taekwondo yang sedang diadakan di sekolah tersebut. Kemudian Li menantang Qiunan untuk bertarung dengannya dengan menggunakan jurus kungfu, dan pada saat mereka sedang bertarung lalu kedua penjahat itu segera mengambil gantungan kunci panda yang ada di tas Lan. Dan beruntung Xiaobei yang melihat saat mereka mengambil gantungan itu, ia pun berteriak dan para siswa yang mendengar teriakan Xiaobei, kemudian mereka segera mengejar kedua penjahat itu untuk menangkapnya. Dan pada saat kedua penjahat itu sudah terdesak, kemudian ia menyandra salah seorang gadis yang ada di tempat itu, dan mereka pun berhasil melarikan diri dengan membawa gantungan kunci panda tersebut. Sementara pelatih yang melihat kekacauan itu pun marah, kemudian ia membawa mereka ke kantor sekolah atas insiden tersebut. Guru sekolah memanggil tugas kepolisian dan para polisi itu pun menginterogasi Lan. Lan memberitahu polisi bahwa kedua penjahat itu telah mengambil gantungan kunci tasnya berupa alat perangkat yang bisa menirukan suara ibunya. Setelah mendapatkan alat itu, kemudian mereka bertanya kepada Dr. Han kata sandi untuk membuka program alat tersebut, namun Dr. Han menolak memberitahu kata sandi itu kepada mereka, dan mereka pun berusaha untuk memecahkan kode kata sandi itu. Kemudian dia melihat pesan dari putrinya Lan untuk memberitahu ayahnya bahwa besok malam ia akan merayakan ulang tahun, lalu Lan meminta ayahnya untuk datang ke hari ulang tahunnya besok malam, dan Larry yang mengetahui itu, lalu ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menculik Lan dengan berpura-pura sebagai ayahnya. Dan pada saat malam tiba mereka pun menuju rumah Dr. Han, kemudian mereka menyuruh Lan untuk keluar menemui ayahnya dengan menggunakan handphone Dr. Han, dan pada saat Lan keluar, lalu mereka segera membawa Lan ke dalam mobil. Beruntung saat itu Li beserta teman-temannya melihat Lan saat dimasukkan ke dalam mobil tersebut, lalu mereka pun segera mengejar mobil itu dengan sepeda. Saat mereka tiba di ruang laboratorium, kemudian Larry kembali menanyakan kata sandi perangkat tersebut kepada Dr. Han dengan mengancam akan menyakiti putrinya, apabila ia tidak memberitahu kata sandi tersebut. Sementara Qiunan dan Li yang sudah tiba di tempat itu, kemudian mereka bertarung dengan para penjaga yang ada di tempat itu, dan menjatuhkan mereka dalam waktu yang cukup singkat, namun mereka segera dihadang oleh tangan kanan Larry bernama Bradley. Kemudian Li tiba dan melawan para gangster tersebut.
Dan pada saat di tengah-tengah pertarungan itu, lalu Leroux pergi melarikan diri dengan membawa koper yang berisi harddisk tersebut, namun ia dapat dihadang oleh Dr. Han beserta kedua anaknya dan mereka pun segera memukuli Larry. Sementara itu Lee bergabung dengan Kyunan untuk melawan Bradley, dan mereka berdua pun bahu-membahu untuk bisa menjatuhkan Bradley, dan mereka pun berhasil mengalahkannya. Kemudian polisi yang sudah tiba di tempat itu, lalu mereka membekuk semua anggota gangster yang ada di tempat tersebut. Di akhir film, lalu kepala sekolah memberi penghargaan kepada Lee dan teman-temannya atas keberanian mereka menggagalkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh para gangster tersebut. Dan film pun selesai.